Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah keimanannya, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tentram dalam keadaan iman. Tetapi barang siapa yang membuka hatinya kepada kekufuran, maka bagi mereka adalah murka Allah, murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka siksa yang sangat besar. Saudara-saudara, ini adalah ayat kedua tentang dalil taqiyah. Sebetulnya ada sekitar 8 ayat di dalam Al-Quran yang merupakan dalil tentang taqiyah. Tetapi tampaknya, mengingat ini pembahasan ini sangat luas, kita akan membatasi pada implikasi dari ayat ini dalam berbagai madhab. Sekaligus kuliah kita sekarang ini ingin menjawab pertanyaan yang berulang kali disebutkan, yaitu apakah para imam madhab itu melakukan taqiyah? Pertama ingin kita sebutkan, imam madhab bukan saja melakukan taqiyah, mereka memfatwakan taqiyah sebagai bagian dari ajaran madhabnya. Dari mana kita tahu bahwa mereka memfatwakan taqiyah? Pertama, karena mereka mengikuti ayat-ayat Al-Quran atau membahas ayat-ayat Al-Quran dalam madhab mereka, seperti ayat yang kita bicarakan sekarang ini. Dan itu disepakati oleh seluruh madhab bahwa ayat ini berkenaan dengan taqiyah. Seluruh madhab sepakat. Dan kedua, karena setiap madhab membahas taqiyah itu dalam kitab fikihnya, ada yang tersebar dalam kitab fikihnya itu dalam berbagai bab, ada yang secara khusus membuat bab dengan judul misalnya Kitabul Ikrah, kitab tentang keterpaksaan. Dalam kitab klasik yang ditulis oleh As-Sarkhasi dengan judul Kitabul Ikrah, dalam kitab besarnya yang 31 jilid, yang dinamakannya Al-Mabsut, artinya yang diperluas. Dan satu kitab pada jilid ke-24 bernama Kitabul Ikrah. Ini dari madhab Hanafi. Yang ketiga, prinsip keterpaksaan atau illa man ukriha. Itu membenarkan atau mengubah hukum. Saya ada belajar dari Ustadz Miftah. Misalnya di dalam madhab Ahlul Bait ada al-hukmul awwali, hukum yang pertama, dan ada al-hukmul tsanawi, hukum yang kedua. Artinya taqiyah atau keterpaksaan bisa mengubah hukum yang awal kepada hukum yang kedua. Jadi misalnya, kalau seorang itu mentalak seorang perempuan, saya lihat dalam kitab fikih seluruh madhab. Kalau orang itu mentalak seorang perempuan, dalam hukum yang pertama, talaknya itu berlaku. Jadi perempuan itu menjadi mutallaqat. Perempuan itu menjadi perempuan yang ditolak. Tetapi kalau dia disuruh mentalak istrinya itu dengan paksa, seluruh madhab berpendapat bahwa tolaknya itu tidak berlaku. Bahkan ada ahli fikih yang kemudian melanjutkan kalau seorang dipaksa untuk membunuh, dia tidak boleh dikisos. Hukum yang pertamanya ialah talak itu berlaku.
hukum yang keduanya karena keterpaksaan dia berubah menjadi tidak berlaku. Dan semua mazhab sepakat. Yang dipaksa itu tidak memberlakukan hukum. Malah dalam kitab-kitab fikih ada 3 hal yang membuat satu hukum itu berpindah dari hukum ke satu ke hukum yang kedua. Satu, keterpaksaan, al-ikrah. Seperti dalam ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, padahal hatinya tetap beriman. Kalau dia mengucapkan kata murtad pun sekalipun tidak dihitung murtad. Kafaru Ammar, Ammar sudah kafir. Nabi SAW segera berkata, tidak, Ammar tidak kafir. Dia dipenuhi iman dari ubun-ubunnya sampai ke telapak kakinya. Dalam hatinya masih tetap menyimpan iman. Kata-kata kufurnya tidak dihukum karena ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Dia dipaksa padahal hatinya tetap beriman. Kata ukriha kebetulan dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam Indonesia dalam 2 kata yang sebetulnya berbeda artinya. Dipaksa dan terpaksa. Kalau dipaksa itu ada maksud, ada intention, ada kesengajaan. Tapi kalau terpaksa itu tidak ada kesengajaan. Wallahu alam. Tapi pokoknya kedua-duanya diterjemahkan untuk menerjemahkan kata ukriha. Jadi itu yang pertama, apakah setiap madhab menjalankan taqiyah? Jawabannya iya. Semua madhab memfatwakan taqiyah. Dan taqiyah seperti sudah kita definisikan adalah berlawanan antara yang ada di dalam hati dengan yang tampak dalam perbuatan atau dalam ucapan. Walaupun ini harus kita klasifikasikan lagi lebih mendalam. Tapi untuk sementara itu. Dan taqiyah itu mengubah hukum al-awwali menjadi hukum al-thanawi. Menjadi hukum yang kedua. Dalil juga bahwa semua madhab mengikuti ini karena baik madhab yang mengikuti sahabat Nabi maupun madhab yang mengikuti ahlul bait Nabi. Kedua-duanya dapat contoh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dari para orang-orang dari generasi pertama, generasi kedua, yaitu at-tabi'in, generasi ketiga dan at-tabi'inat tabi'in. Pertemuan kita akan membahas beberapa sahabat yang melakukan taqiyah. Kita akan mulai bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, seperti kita ketahui, Muawiyah memerintah dengan seperti yang kita bisa baca dalam buku Al-Khilafah wal Mulk dari Abul A'la Al-Maududi. Muawiyah adalah Al-Malikul Awwal, raja yang pertama dalam sejarah Islam. Raja yang dibebaskan dari hukuman apapun kalau berbuat salah. Sekarang disebutnya impunity. Dia melakukan berbagai kekejaman dalam memaksakan kehendaknya. Jadi contoh yang pertama dari politisi yang memaksakan kehendaknya di dalam Islam adalah Muawiyah. Ini terjadi seusai peperangan antara Muawiyah dengan Imam Ali salamullahi alaih. Kemudian ada perjanjian dengan wakil dari Imam Ali, Abu Musa al-Asy'ari. Dan dari pihak Muawiyah, Amr ibn al-As. Ya. Dalam pertempuran itu Imam Ali mengikuti aturan main. Ia mengikuti keputusan yang ditetapkan di dalam perundingan itu. Tapi setelah itu, apalagi setelah Imam Ali meninggal dunia, setelah Imam Ali kembali kepada Allah, kekasih abadinya,
maka Muawiyah mulai benar-benar menjadi tiran, memberikan model yang pertama untuk seluruh tiran dalam sejarah Islam. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam juz yang kelima halaman 150. Sekali lagi, cetakan yang berbeda akan menyebabkan halaman itu berbeda. Tapi lihatlah dalam kitab Bad'il Khalq, kitab permulaan makhluk, dalam kisah Ghazwah Al-Khandaq, perang Khandaq. Ini tidak ada hubungannya dengan perang Khandaq. Emang begitu, Bukhari seringkali hadis yang diriwayatkannya tidak sama dengan judulnya. Kadang-kadang sudah ada judulnya, hadisnya nggak ada. Itu disebutnya al-bayda, jadi yang putih-putih. Bahasa Inggrisnya blanks. Dalam hadis Bukhari itu ada banyak yang blanks. Jadi judulnya ada, tetapi hadisnya tidak ada. Kita tidak sedang membahas Bukhari. Tapi ini riwayat dari Sahih Bukhari. Falamma tafarraqan nasu khataba Muawiyah. Ketika manusia sudah berpisah, masing-masing pengikut Imam Ali udah berangkat, pengikut Muawiyah juga udah berangkat sebagian. Lalu Muawiyah berkhutbah dia sendirian. Man kana yuridu an yatakallama fi hadzal amri falyutli' lana qarnah. Wala nahnu ahaqqu bihi minhu wa min abi. Kata Muawiyah dengan arogan dia berkata, siapa yang mau ngomong dalam urusan ini, siapa yang tidak setuju, siapa yang mau berbicara tentang urusan ini, coba tampakkan tanduknya. Kami lebih berhak urusan itu daripada dia dan daripada bapaknya. Maka berkatalah Habib bin Maslamah. Dia berkata kepada Abdullah bin Umar, Abdullah putra Umar, kenapa kau tidak jawab dia? Saya jawablah, ini Muawiyah itu kan salah dia ngomong itu. Coba jawablah dia. Qala Abdullah, berkata Abdullah, fahlalatu habwati. Aku sudah melepaskan habwahku. Aku sudah melepaskan kain penutup punggungku. Aku sudah lepaskan pakaian dari punggungku. Wa hamamtu an aqul. Dan aku sudah berniat untuk berkata, menjawab ucapan Muawiyah itu. Aku sudah siap untuk berkata, ahaqqu bihadal amri man qatalaka wa abaka alal Islam. Sesungguhnya orang yang berhak dalam urusan ini, yang paling berhak dalam urusan kepemimpinan ini, yaitu orang yang memerangi kamu dan bapak kamu di dalam Islam, yaitu Muawiyah dan bapaknya Abu Sufyan. Fakhashitu an aqula kalimatan tufarriqu bainal jam' wa tasfikud dam wa yahmilu anni ghaira dhalik fadzakartu ma'adallahu fil jinan. Bahwa yang paling berhak dalam urusan itu adalah orang yang memerangi bapakmu dan kamu sekarang ini, yaitu Imam Ali. Aku ingin mengatakannya, fakhashitu, tapi aku takut. Aku mengucapkan kalimat yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat dan mengalirkan darah dan membawa aku kepada selain itu. Lalu aku ingatlah ancaman Allah atau yang dijanjikan Allah di surga nanti. Yang meriwayatkan hadis ini Habib bin Maslamah, hufidta wa usimta. Engkau sudah terjaga dan engkau sudah terpelihara sekarang ini. Mahmud dan Abdul Raja, ini sebetulnya pembahasan sebelumnya. Hadisnya agak panjang dan saya mengambil sepotong di tengah. Dan kata nuwasi'ah itu menunjuk kepada rambut di ubun-ubun. Ada riwayatnya, Abdullah bin Umar kembali pulang menemui niswatiha, istri-istrinya, sehingga kadang-kadang kata nausi'atih dibaca kadang-kadang niswatiha, tapi sebetulnya katanya itu salah. Yang benar ialah nausatiha, itu maksudnya ialah rambut di ubun-ubun yang waktu itu, waktu Abdullah bin Umar datang,
Katanya rambut-rambut perempuan itu masih mengucurkan airnya. Ibnu Umar tidak melakukan perlawanan terhadap Muawiyah. Karena alasannya khosyitu. Dia ketakutan kalau ini akan memecah belah umat. Kata Abdullah bin Umar. Dan ini contoh dari kata taqiyah. Jadi sahabat Abdullah bin Umar menjalankan taqiyah dan jadi pegangan bagi para pecinta sahabat Nabi bahwa kalau kira-kira bisa memecah belah umat, kalau bisa menumpahkan darah, lebih baik itu dihindari gitu. Walaupun itu mungkin dalam hukum yang pertama, al-hukmul awali, dia itu bagus. Gitu. Berikutnya, dari Sunan Al-Kubra, dari tulisan Al-Baihaqi. Wa min taqiyatihi aydan annahu kana yusalli khalfa zalimina wa ya'tammu bihim. Dikeluarkan oleh Baihaqi yang wafat pada 458 Hijriyah. Dari jalan Sa'id bin Abdul Aziz, pamannya Umar Ibnu Hani, tentang sahabat Abdullah putra Umar itu, yang karena takiyahnya juga, dia sholat di belakang orang-orang yang zalim. Padahal hukum pertamanya, imam sholat itu haruslah orang yang soleh. Itu syarat-syarat imam sholat. Tapi dia bermakmum tamma bihim, bermakmum kepada orang-orang zalim. Ba'athani Abdul Malik bin Marwan bikutubin ilal Hujaz fa'ataituhu. Faqad nasaba alal baiti 40 manzaniqan. Fara'aitu ibna Umarin idha hadara as-salata ma'al hajjaji shalla ma'ahu. Wa idha hadara ibnu Zubair shalla ma'ahu. Ketika Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Hajjaj, aku mendatanginya. Dan di situ aku lihat bahwa di depan rumahnya ada 40 manjanik. Manjanik itu kalau sekarang semacam peluru yang paling primitif. Dan aku melihat Ibnu Umar ketika datang waktu sholat bersama Hajjaj, ya sholat bersama Hajjaj, ya makmum kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj terkenal dalam sejarah seorang yang paling kejam, paling sadis dalam sejarah. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang baik, yang baiknya untuk khalifah, bukan untuk Bani Umayyah. Sekedar untuk menghindari kesalah tafsiran. Al-Hajjaj itu Hajjaj bin Yusuf, ya. Itu sangat sadis sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, seluruh bumi ini kita kumpulkan penjahat yang paling kejam itu, dan dari kita hanya kita kirimkan Al-Hajjaj aja, kekejamannya sudah mengalahkan mereka semua. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Maaf ini selingan sedikit, saya menggunakan kalimat itu meniru Umar bin Abdul Aziz. Ketika satu saat saya ceramah di rumahnya Menteri Agama terdahulu, yaitu dari P3, yang terhormat Pak Surya Dharma. Lalu saya menjelaskan hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Kalau mati anak Adam terputus seluruh amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Lalu saya mulai dari berkata, apakah orang Islam itu anak Adam? Ya, kalau begitu kalau orang Islam itu meninggal, maka putus amalnya kecuali yang 3, sedekah jariyah dan seterusnya. Lalu saya bertanya, apakah orang Kristen itu anak Adam atau anak monyet? Saya tambahi lagi, anak Adam. Di situ langsung berdiri seseorang dengan kasar berkata, turun, dan mengucapkan ada kata-kata kasar yang tidak saya sebutkan di sini.
untuk memelihara kemuliaan majelis ini. Lalu saya untuk menggambarkan itu saya mengutip kalimah Umar bin Abdul Aziz. Saya berkatakan sekiranya seluruh preman dari Tanah Abang, dari Grogol, saya sebutkan beberapa tempat di Jakarta yang biasanya dipenuhi preman, datang ke majelis pengajian ini, tidak akan ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata kasar seperti yang diucapkan oleh dia. Gitu. Maksudnya sila mubalaghah aja. Betapa kasarnya yang dia ucapkan. Ini selingan aja, dan biasanya ajaibnya yang selingan itu yang diingat orang. Nah, jadi Abdullah ibnu Umar sholat bersama Al-Hajjaj. Dia sholat bersama Ibnu Zubair. Ibnu Zubair pernah memberontak kepada Muawiyah dan menguasai Madinah. Kemudian dia bertahan di Ka'bah, lalu orang-orang dari pasukan Umayyin melemparkan manzanik itu, menyobekkan salah satu dari batu Ka'bah, dan akhirnya ya membunuh Abdullah bin Zubair. Fakultu, lalu aku berkata, ya Aba Abdirrahman. Abdullah bin Umar itu laqabnya Abu Abdirrahman. Aisyah juga sering menyebut Ibnu Umar itu tidak dengan kata-katanya Ibnu Umar, tapi Abdullah bin Abdurrahman. Misalnya Aisyah pernah dilaporkan bahwa Abdullah ibnu Umar berkata bahwa mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Al-mayyit mu'adzabun bibukai ahli. Maka kata Aisyah, rahimallahu Aba Abdirrahman. Semoga Allah menyayangi Aba Abdirrahman. Maksudnya Abdullah ibnu Umar, dia bukan salah menyampaikan hadis, cuma dia salah dengar aja. Cuma dia keliru memahaminya, dan seterusnya. Balik lagi, ya Aba Abdirrahman, atusalli ma'ahaula wa hadhihi a'maluhum. Kau salat bersama mereka, padahal ini kelakuan mereka. Lalu Abdullah ibnu Umar berkata, ya akha ahli Syam, ma'ana lahum bihamid. Hei orang-orang ahli Syam, aku tidak termasuk orang yang disukai mereka atau orang yang dipuji mereka. Saya jadi ingat kepada penelitian yang saya terima hari ini. The most admired Indonesian. Orang-orang Indonesia yang paling dikagumi oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, Jokowi. Yang kedua, Ustadz Was. Itu yang kedua. Saya cari-cari di situ, San. Nggak ada saya. Padahal tidak sampai ke 10. Mungkin kalau sampai ke 100, saya termasuk yang dikagumi. Nah, kata Abu Abdirrahman itu, saya seperti itulah. Ma'ana lahum bihamid. Wala nuti'u makhluqan fi maksiatil khaliq. Dan kita tidak mentaati makhluk dalam maksiat kepada Khalik. Jadi ketika dia melakukan pembunuhan, kekejaman, kita tidak ikut. Tapi ketika dia sholat, dia bukan sedang maksiat, ya kita ikut. Kira-kira begitu maksudnya. Dan Ibnu Sa'ad, wafat 230 Hijriah, berkata, la ya'ti amirun illa sholla Ibnu Umar khalfahu wa adha ilaihi zakata malihi. Dan setiap kali ada pemimpin yang berkuasa, Ibnu Umar selalu sholat di belakangnya. Padahal dia sudah mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang zalim itu tidak layak untuk menjadi imam. Dan terkenal di kalangan para ulama ahlu sunnah misalnya, kalau Rasulullah mempercayai Abu Bakar untuk memimpin umatnya dalam sholat, itu berarti dia yang dipilih untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jadi dalil bahwa orang yang menjadi imam itu haruslah orang yang paling soleh. Kita bisa baca dalam fikih madhab
manapun. Jadi ini siapa yang taqiyah di sini? Ini Abdullah ibnu Umar. Yang kedua nih, dari Abdullah ibni Mas'ud, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum Muawiyata 'ala mambari, faqtuluhu." Kalau kalian melihat Muawiyah di mimbarku, bunuhlah dia. Hadis itu hadis sahih. Tapi belakangan para ulama memasukkannya ke dalam hadis dhaif. Alasannya itu ada argumentasi, mana mungkin Muawiyah sang penulis wahyu yang laqad radiyallahu anhum, dan Allah menyebutkan sudah ridho kepada seluruh sahabat Nabi itu, masa Rasulullah menyuruh membunuhnya. Tapi banyak ahli hadis yang menyatakan hadis ini cukup kuat. Saya di sini mencantumkan tentang kesahihan hadis ini. Lihat http www.aqaid.com. Di situ diterangkan tentang sanad semua riwayat hadis ini. Dan ditujukan bahwa hadis ini banyak syawahidnya yang menunjukkan hadis ini sahih. Artinya kalau sahih, para sahabat itu mendengar semua. Kalau kamu lihat Muawiyah di mimbar, faqtuluh, bunuhlah dia. Dalam lafadznya ya macam-macam, ada yakhtubu ala mimbari faqtuluh, yakhtubu ala mimbari fadribu unuqah, potong lehernya. Tapi tidak seorang pun sahabat yang melakukannya. Walaupun itu perintah Nabi. Hukum awalnya Muawiyah itu harus dibunuh. Tapi hukum sanawinya ternyata tidak ada yang melakukannya karena berbagai alasan. Dan mungkin mereka berpikir nggak wajib lah ini membunuhnya. Jadi berlakulah yang kedua. Kalau kamu tidak punya kekuatan, ya janganlah dilakukan. Dalam lafad Abi Sa'id, sama dengan lafad dari hadis dari Al-Hasan Al-Basri, "Falam naf'al walam nuflih." Kami tidak melakukan sabda Nabi ini. Dan akhirnya kami tidak beruntung, kami tidak selamat. Dalam ucapan Al-Hasan Al-Basri yang tabi'in, "Fama fa'alu wa ma falahu." Mereka ini sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang melakukannya. Sebetulnya ada, yaitu yang memerangi itu Imam Ali dan beberapa sahabatnya. Tapi bukan ketika dia berkhutbah di mimbar. Fama fa'alu wa ma falahu. Dalam riwayat Al-Baladhuri dari Hasan Al-Basri, fataroku amrohu. Mereka tinggalkan perintah Nabi. Falam yuflihu walam yanjahu. Mereka tidak beruntung dan mereka tidak selamat. Gitu. Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini bukti bahwa para sahabat itu ajmain. Itu seluruhnya. Saya tidak bicara tentang seorang demi seorang sahabat. Dari para sahabat itu bersama-sama tidak berani membunuh Muawiyah. Sepeninggal Imam Ali, tidak ada seorang pun yang berani membunuh Muawiyah. Malah sampai sekarang banyak orang-orang yang tidak berani menceritakan masalibnya Muawiyah. Sampai ada seorang ulama yang berusaha mematuhi perintah Nabi ini di Mekah sekarang. Dosen dari universitas di Arab sana, yaitu Syekh Farhan Al-Maliki, yang menjelaskan kesohihan hadis ini juga. Dan dia mulai mengkritik Muawiyah, menunjukkan kesalahan-kesalahan Muawiyah. Dan dia dijebloskan ke penjara di Saudi Arabia sekarang ini. Saudara bisa cek di YouTube sekarang ini. Orangnya cakep. Dia bicara yang benar dan dia memperoleh risiko. Banyak di antara ulama itu yang tahu itu benar, daripada mengambil risiko itu. Mereka memilih untuk taqiyah. Abu boleh taqiyah sih? Boleh. Kan itu pilihan. Rukhsah. Kalau kamu mampu melawannya, ya lawanlah. Berikutnya,
Saya kasih judul ditebus 100 unta. Dahulu di antara sahabat Muawiyah itu ada yang namanya Busur bin Artah. Orangnya sangat kejam. Dan kerjanya menteror para pengikut Imam Ali. Dia datang ke Yaman. Dia berjumpa dengan istrinya Ubaidillah bin Abbas. Adik dari Abdullah bin Abbas. Punya anak kecil. Dia datang ke sini karena dia tahu ini keluarga Abbas itu jelaslah Banu Hashim. Dia ambil anak kecilnya, kemudian dia dibenturkan kepalanya ke tembok. Sampai ibunya menjadi gila. Dan beberapa kekejaman lainnya. Dan sengaja katanya ini supaya bukan hanya perang beneran, tapi psychological warfare, perang psikologis, supaya para pengikut Ali ketakutan. Ini kita kutip dari Tobari dalam peristiwa pada tahun 41 Hijriyah. Haddatsana Ali bin Muhammad khataba Busr ala mimbaril Basrah. Dia datang ke Basrah dan dia berkhutbah. Busur ini berkhutbah di mimbar Basrah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, nasyadtullaha rajulan alima inni shadiq illa sadaqani au kadhib illa kadzabani. Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku meminta atas nama Allah. Kalau di sini ada orang yang tahu aku ini benar, sebutlah bahwa aku ini benar. Dan kalau ada orang yang tahu bahwa aku ini pembohong, sebutlah aku ini bohong. Faqala Abu Bakrah. Lalu berkatalah Abu Bakrah. Saya punya kisah tersendiri tentang Abu Bakrah, kita akan sampaikan di kemudian hari. Kata Abu Bakrah, Allahumma la na'lamuka illa kadhiba. Demi Allah. Karena ditantang. Siapa yang mau mengatakan, kalau tahu aku ini bohong, sebut bohong. Kalau aku ini benar, sebut benar. Berdirilah Abu Bakrah. Dan dia berkata, ya Allah, aku tidak tahu tentang kamu itu, kecuali bahwa kamu itu pendusta. Fa'amaro bihi fakhuniqa. Lalu diperintahkanlah supaya dia ini dicekik. Dalam keadaan itu, ketika hampir dibunuh, masih saudaranya Abu Lu'lu'ah Ad-Dabi, tidak ada hubungannya dengan Abu Lu'lu'ah yang katanya membunuh Umar. Maka berdirilah Abu Lu'lu'ah Ad-Dabi dan dia menghempaskan dirinya. Dia di hadapan Busur, famana'ahu, mencegah supaya tidak terjadi pembunuhan itu. Jadi pengawal-pengawalnya si Busur sudah siap untuk membunuhnya. Tapi dia memintalah dengan menghempaskan dirinya di hadapan dia dan berjanji untuk memberikan kepadanya 100 unta. Wakila li Abi Bakrah, ma aradta illa ma sona'ta. Apa yang mendorong kamu kepada apa yang kamu lakukan? Itu ditanya Abu Bakrah. Kenapa Abu Bakrah sampai ngomong berani amat? Dia disebut begitu. Habis katanya dia, yunashiduna billah. Dia kan membawa-bawa nama Allah. Atas nama Allah. Katakanlah kalau aku ini benar. Benar, kalau itu salah-salah. Dia menyebut-nyebut nama Allah. Karena itulah aku berdiri. Ternyata dengan setelah munasyadah itu malah dia mau dibunuh. Jadi apa yang dilakukan itu dengan ditebus 100 unta. Dan orang-orang pada waktu itu diam semua. Apakah sahabat-sahabat Nabi ya waktu itu masih hidup banyak? Kok tidak ada yang melawan itu? Cuma Abu Bakrah. Kenapa? Karena mereka melakukan taqiyah ajma'in. Bersama-sama secara kolektif mereka tidak mau menghadapi risiko dibunuh. Tadi saya sebut tentang kitab Al-Mabsut yang mungkin nanti akan jadi pengantar pada kuliah kita berikutnya. Ini kitab fikih dari madhab Hanafi, ditulis oleh As-Sarkhasi. As-Sarkhasi wafat tahun 490 dalam Al-Mabsut berkata, wa qad kana Hudzaifah radhiyallahu anhu
mimman yasta'milu taqiyata ala ma ruya annahu yudari rajulan. Faqila lahu innaka munafiq. Faqala la walakinni ashtari dini ba'dahu bi ba'din makhafata ayyadhhaba kulluh. Kata As-Sarkhashi dari madhab Hanafi dalam kitab Al-Mabsuth, ini satu-satunya kitab sepanjang pengetahuan saya. Inilah madhab yang secara khusus membuat kitabul ikrah, kitab tentang keterpaksaan. Di situ diceritakan tentang Hudzaifah radhiyallahu anhu yang menggunakan taqiyah. Seperti diriwayatkan bahwa ia satu kali mengobrol bergaul dengan seseorang. Dan orang tua itu dikatakan kepadanya bahwa orang itu munafik. Kenapa engkau bergaul dengan orang munafik? Dan seperti kita ketahui kan, Hudzaifah itu orang yang dapat gelar sahibu sirri Rasulillah, pemilik rahasia Rasulullah yang di dalam genggamannya ada nama-nama kaum munafik. Faqila lahu innaka munafik. Kau bergaul dengan dia, kalau begitu engkau ini munafik. Karena dia ini tokoh munafik, kok engkau bergaul dengan orang munafik? Innaka munafik. Kalau begitu engkau munafik. La, tidak. Walakin aku membeli sebagian agamaku dengan sebagian yang lain supaya tidak kehilangan seluruhnya. Jadi maksudnya, kadang-kadang kita harus menjalankan agama itu, kita harus tinggalkan sebagian ajaran agama itu agar seluruh keberagamaan kita tidak terancam. Itu hukum awalnya, kita harus menjalankan agama ini. Tapi kalau kita jalankan agama ini, nanti seluruh kegiatan kita yang lain juga diharamkan kepada kita. Jadi aku belilah sebagian agamaku dengan sebagian lain lagi, supaya tidak hilang agamaku seluruhnya, kata dia. Nah, saya tertarik dalam tadi jilid ke-24, dari 31 jilid, dalam kitab Al-Ikrah, halaman 46. Di sini ada cerita tentang penulis buku itu, yaitu Muhammad As-Sarkhashi. Wa qad ibtuliya Muhammad rahimahullah bisababi tasnifi hadzal kitabi ala ma hukiya an Abi Ibni Sama'ah rahmatullah. Qala lamma sannafa Muhammad rahimahullah hadzal kitaba sa'a bihi ba'du khussadi ilal khalifah. Ketika Muhammad, yaitu penulis buku ini, Muhammad As-Sarkhashi rahimahullah, karena ia pernah mendapat ujian, bala karena menulis kitab itu. Seperti diriwayatkan dari Ibni Sama'ah, yang cerita kepada kita ini Ibni Sama'ah. Ketika Muhammad rahimahullah menyusun kitab ini, para pendengkinya mengadu kepada khalifah. Dan para pengadu ini, yang dengki ini mengadukan kepada khalifah, bahwa Muhammad itu menulis kitab yang menyebut engkau sebagai pencuri. Marah sangat itu, kemudian khalifah memerintahkan untuk mendatangkan Muhammad, dan datang orang yang memanggilnya. Wa atahu syakhsu, lalu bersama seseorang yang memanggilnya. Wa ana ma'ahu, dan aku juga besertanya. Kami masuk ke kamar Perdana Menteri, dan menteri itu mengecam habis-habisan. Dan Muhammad menolaknya sama sekali. Tapi ketika aku tahu sebabnya, aku segera pulang. Ini muridnya nih, Ibnu Sama'ah. Aku segera pulang. Asra'tur ruju'a ila darih. Aku segera pulang ke rumahnya. Wa tasawartu ha'ita ba'dil jiran. Dan aku buru-buru naik ke atas tembok itu, menaiki tembok tetangganya, karena mereka sudah memaku pintunya.
Aku masuk ke pintunya, lalu aku cari kitab itu. Maksudnya dia tahu emang ada dalam kitab itu kata-kata itu. Bahwa khalifah kan tuh kadang-kadang mencuri harta rakyat. Lalu aku selidiki kitab itu di rumahnya. Hatta wajadtu kitabal ikrah. Sampai aku temukan kitab ikrah itu. Lalu fa'alaqaituhu fi jubbin fidar. Lalu aku remparkan kitab itu ke sumur. Karena polisi sudah mengepung rumah ini. Sebelum aku keluar daripadanya, jadi tidak mungkin aku keluar dan menyembunyikan buku itu. Sampai aku mengambil seluruh kitabnya ke rumah khalifah atas perintah wazir. Dan aku selidiki. Jadi 2 kali dia pulang lagi, ngambil lagi kitab itu. Lalu mereka menyelidikinya. Falam yajidu syai'an mimma dzakarahu sa'i. Si pengadu itu yang menyebutkan tulisan itu tidak mereka dapatkan. Dan khalifah pun menyesal, kemudian minta maaf dan mengembalikannya baik-baik. Jadi artinya si penulis Kitabul Ikrah juga terpaksa itu harus menyembunyikan kitab itu daripada harus mendapat hukuman khalifah. Ini kisah ini menarik juga. Setelah itu dia keluar dan bermaksud meneruskan menulis kitab itu, Kitabul Ikrah ini. Tetapi kitab itu kan sudah dilemparkan ke sumur sudah sekian lama. Tapi ajaib ketika sumur itu dibersihkan karena li'anna ma'aha qad taghayyar, karena airnya itu sudah berubah. Ketika orang turun ke sumurnya, didapatkanlah sumurnya itu bersembunyi di tembok ininya. Walam yataballa, dan tidak basah sama sekali. Seakan-akan Allah katanya menyetujui beliau ini. Saya baca karena menurut saya cerita ini menarik juga. Bahwa ternyata penulis Kitabul Ikrah sendiri harus mengalami situasi keterpaksaan. Sekarang ini Abdullah ibnu Mas'ud. Kita tahu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Sami'tu Abdullah ibnu Mas'udin yaqulu, ma min dhi sultanin yuridu ayyukallifani kalaman yudra'u anni sautan aw sautaini illa kuntu mutakalliman bih. Kata Ibnu Mas'ud dari Al-Haris bin Suwaid, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau ada penguasa yang memaksa aku untuk mengatakan satu kalimat, yang dengan kalimat itu aku terhindar dari 1 kali cambukan atau 2 kali cambukan, aku akan mengatakan kalimat itu. Artinya, jadi ketetapan di antara para sahabat Nabi untuk menghindari sauton atau sautain, 1 cambukan atau 2 cambukan, aku mengucapkan kata-kata tertentu, aku akan mengucapkannya. Dan bahwa ini menjadi pendirian seluruh sahabat. Jadi ini taqiyah sahabat Nabi ajmain. Karena apa? Ibnu Hazmin yang meriwayatkan hadis ini melanjutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud itu dengan mengatakan, wala yu'rafu lahu minas sahabat radhiyallahu anhum mukhalif. Dan tidak dikenal, tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang berbeda pendapat dengan Ibnu Mas'ud atau yang menentang Ibnu Mas'ud. Jadi semua sahabat sepakat bahwa untuk melindungi diri kita bahkan dari sauton atau sautain, dari 1 cambukan atau 2 kali cambukan, kita boleh mengucapkan kata-kata وَهَذَا الْقَوْلُ صَرِيحٌ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَاتِ عَلَى جَوَازِ التَّقِيَّةِ وَلَوْ بِاحْتِمَالِ الْخَوْفِ مِنْ صَوْتٍ وَاحِدٍ مِنْ سِيَاطِ سُلْطَانِ الْجَائِرِ. Ucapan ini jelas sekali menunjukkan kesepakatan sahabat tentang bolehnya taqiyah, walaupun karena alasan takut akan 1 cambukan saja atau berbagai cambukan dari penguasa yang zalim.
Saudara bisa baca ini di dalam Al-Muhalla, juz ke-8, halaman 336. Senyum di muka, laknat di hati. Itu definisi taqiyah yang lain. Senyum di muka, laknat di hati. Dari Abu Darda. Abu Darda itu sahabat Nabi yang sempat hidup panjang. Usianya panjang Abu Darda itu. Sampai satu saat katanya ia kembali ke rumah menemui istrinya sambil menangis. Dan istrinya bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan kau menangis? Lalu Abu Darda berkata, sekiranya sahabat-sahabat Nabi yang dulu itu datang kepada kita sekarang, mereka tidak akan mengenal apapun dari agama ini, kecuali sholat jamaahnya saja. Itu pun sudah dilalaikan, kata dia. Jadi maksudnya di zaman Abu Darda sudah terjadi perubahan agama besar-besaran, sehingga sahabat yang dulu, para seniornya, sekiranya datang, dia tidak mengenal lagi agama ini. Dalam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Darda, innahu kana yaqulu inna lanukashiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal'anuhum. Sesungguhnya kami ini menampakkan senyuman. Dan sesudahnya itu ada kata fi wujuhin, itu idiom yang artinya kita tersenyum. Ada lagi terjemahannya di dalam Majma' Mu'jam, katanya bermuka masam. Saya kira jadi arti lain juga bermuka masam, arti lain tersenyum. Kadang-kadang memang dalam kata-kata Arab itu ada yang disebut mudodah. Jadi kata-kata itu berlawanan tapi juga artinya sama. Seperti kata maula bisa berarti budak tapi juga bisa berarti tuan. Ishtaro bisa berarti menjual, bisa berarti membeli. Jadi dua kata berlawanan padahal sebetulnya tindakannya sama, cuma dari sisi mana itu berasal. Nah, bahasa Arab biasa menggunakan kata yang sama. Buat saya mungkin dua-duanya ini. Dan kalau disebut bermuka masam tidak cocok dengan kata berikutnya. Tapi saya memilih kata senyum. Betapa seringnya kita tersenyum di hadapan kaum-kaum itu. Padahal hati kita melaknat mereka. Inna lanukashiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal'anuhum. Kami menampakkan senyum di muka kami, padahal hati kami melaknat mereka. Jadi ini maksudnya ada situasi ketika terpaksa kita senyum. Demi melindungi diri kita, kehormatan kita, harta kita dari gangguan mereka. Ini terakhir dari Abdullah ibnu Hudzafah. Ibnu Qais as-Sahmi al-Qurashi ahadus sahabah, wa huwa alladhi ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi ila Kisra, dan seterusnya. Ibnu Qais as-Sahmi al-Qurashi salah seorang sahabat yang diutus Nabi menghadapi Kisra. Dan dia kemudian dipenjara di zaman Umar ibn al-Khattab dari pihak Romawi. Dan Raja Romawi itu memaksa dia untuk mencium kepalanya. Fafa'ala taqiyah. Dia melakukan taqiyah, artinya dia cium kepala raja itu. Kita tidak tahu, mungkin itu satu tradisi whatever, tapi dipaksalah untuk mencium kepala raja, dan dia mencium kepala raja untuk berhasil membebaskan sejumlah kaum muslimin yang dipenjarakan di Rum waktu itu, di Roma waktu itu. Dan katanya dia dipuji oleh Umar ibnul Khattab karena kelakuannya itu, walaupun dia sebetulnya tidak suka. Dan mungkin dalam hukum awalnya tidak boleh mencium raja yang zalim. Tapi demi membebaskan orang-orang Islam yang terpenjara di situ, ia lakukan. Berikutnya, taqiyah dan tauriyah. Biasanya orang membedakan itu bukan taqiyah, itu katanya tauriyah.
Tauriyah itu menggunakan satu kata yang mempunyai makna ambigu. Ambigu artinya kata-kata bersayap. Seperti perahu itu bocor, tukangnya melapor ke nakoda, perahu bocor. Tapi tukang masak juga melapor kepada nakoda, masakan apa yang harus dimasak sekarang ini, dan dia menggunakan kata lapis. Yang satu kue lapis itu artinya, yang satu lagi lapis itu menutup. Nah, itu kata-kata yang ambigu. Tapi itu buat masing-masing tidak ambigu, itu jelas. Bahwa lapis untuk tukang masak itu berarti kue lapis, dan lapis bagi tukang kapal itu ya berarti menutup itu dengan lapisan papan. Itu hanya sekedar contoh. Umar mengutus Mu'ad ke Bani Kilab atau ke Bani Sa'ad bin Zabian. Umar menyuruhnya untuk biasanya menagih zakat atau mengambil upeti. Kemudian ia bagikan itu semua hasil pengumpulannya isinya itu dan tidak meninggalkan apapun. Jadi dibagikan kepada orang-orang, tidak meninggalkan apapun. Hatta ja'a majlisahu alladhi kharaja bihi ala uqiyatih. Dia datang ke majelisnya ketika ia sudah selesai memberikan pembagian itu. Ja'a majlisahu alladhi kharaja bihi, ketika ia mendatangi majelisnya yang dari situ ia mengeluarkan seluruh koleksinya itu. Faqalat imra'atuhu, ada istrinya di situ. Lalu dia bilang, aina ma ji'ta bihi mimma ya'ti bihi al-ummalu min aradati ahlihim. Mana yang kamu bawa itu yang biasanya dicadangkan oleh para pegawai itu untuk keluarganya. Kan mesti ada bagian untuk keluarganya dari kerja kamu itu. Dia tidak bawa apa-apa untuk keluarganya, habis dibagikan. Faqala, lalu dia berkata, kana ma'i dhaghit. Ada bersamaku itu pengawas, katanya. Masa, katanya, engkau ini terpercaya oleh Rasulullah, juga oleh Abu Bakar. Masa Umar tidak percaya kepadamu? Maksudnya tadi ada pengawas yang mengawasi, aku itu jadi semua bagikan. Tidak bawa untuk istrinya. Ini masa kamu tidak dipercaya Umar, kata percaya Rasulullah, dipercaya Abu Bakar. Lalu si perempuannya itu mengadu kepada Umar. Dan ngadunya gini, bahwa Umar itu mengirim pengawas sehingga dia tidak berkutik. Malah ada kata liyudiqoh, membikin dia sumpah karena ada pengawas itu. Lalu dipanggillah dia ke hadapan Umar. Lalu Umar tanya, anna ba'athu ma'aka dhaghitan? Apa memang saya mengirim pengawas kepada kamu? Kata Umar, dia tidak mengirim pengawas kepada dia. Lalu diceritakanlah oleh dia masalahnya. Saya tidak tahu bagaimana apa yang dia ceritakan, pokoknya dia tidak punya alasan kepada istrinya itu mengapa tidak bawa itu tuh, kecuali mengatakan bahwa aku diawasi dengan ketat. Lam ajid syai'an a'tadiru bihi ilaiha illa dzalik. Aku tidak menemukan alasan apapun untuk di hadapan istriku itu. Jadi dia termasuk yang suami takut istri, ya. Katanya fadhika Umar, dan Umar tertawa. Wa a'tahu syai'an wa qala irdiha bihi. Lalu Umar memberikan kepada dia barang-barang bikin dia ridho, bikin dia senang. Jadi Umar membenarkan. Nah, kata para penafsir hadis, kata dhaghit itu artinya dua. Yaitu satu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hafidh, Allah yang mengawasi, Ar-Raqib, Allah itu yang menjaga. Jadi yang dia maksud itu ada Allah yang menjaga aku. Jadi tidak bohong dia. Tapi dia punya arti lain, yaitu pengawas di dalam pembagian sesuatu. Pengawasnya artinya ada dua, arti Allah. Dan jadi dia tidak bohong. Nah itu kita sebut tauriyah.
Ya, tadi taqiyah dan tauriyah. Tauriyah itu sejenis taqiyah. Cuma dengan menggunakan makna-makna ambigu, makna yang punya arti yang bermacam-macam. Para suami kalau menghadapi istri, gunakanlah ini tauriyah. Ada contohnya dari sunnah sahabat. Ini taqiyahnya Umar bin Khattab. Secara singkat, seperti diriwayatkan dalam Bukhari, Umar bin Khattab pada hari ketika dia masuk Islam, dia takut sekali kepada gangguan dari kaum musyrikin. Dia tinggal di rumahnya cukup lama juga, sampai datang Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu ada sahabatnya, Halif namanya, yang juga pemimpin kabilah yang bisa melindungi Umar bin Khattab. Dia cerita bahwa kaummu, kata Umar, itu mengancam aku. Lalu kata Umar, kaummu itu annahum sayaqtuluni idza aslamtu. Mereka mengancam akan membunuhku kalau aku masuk Islam. Qala la sabila lak. Tidak akan ada gangguan bagimu. Dan setelah dia ngomong gitu, amin tuh, kata Umar bin Khattab, aku merasa aman. Maka keluarlah Al-As, kemudian jumpa dengan orang banyak di lembah, dan orang-orang tanya, kemana kamu? Aku mau menemui Ibnul Khattab ini, yang soba'a, kata yang sudah kafir. Oh, itu berarti katanya kita sudah tidak bisa lagi mengganggu dia. Saya menerjemahkan dengan penafsiran dari para periwayat hadis. Ini terakhir sekedar menebus dosa saya. Dahulu saya pernah menyampaikan sebuah hadis yang saya dapatkan dari Al-Iqdul Farid, bahwa Aqil bin Abi Thalib pernah akhirnya bergabung dengan Muawiyah karena ditolak oleh Imam Ali untuk memperoleh bagian berlebih dari harta yang dibagi-bagikan. Belakangan saya ketahui pada waktu dia datang ke Muawiyah, kemudian diberi harta oleh Muawiyah, lalu dia disuruh melaknat Imam Ali, dia berkata dengan tauriyah itu. Yaitu dia berkata begini, Muawiyah menyuruh aku untuk melaknat Ali. Ya Allah, laknatlah dia dengan laknat yang sebesar-besarnya. Muawiyah tanya, dia itu siapa? Ya, itu tergantung kepada niat yang mengucapkannya aja. Ternyata ini hadis yang dibuat-buat juga untuk mendiskreditkan keluarga Imam Ali. Bagaimana mereka mengkafirkan Abu Thalib, mereka menganggap bahwa saudaranya sendiri ikut melaknat Ali bin Abi Thalib. Padahal yang aslinya ini yang tercantum di sini, yaitu kisah tentang Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu pernah disuruh oleh Muawiyah untuk melaknat Imam Ali. Hadis ini juga sekaligus membuktikan bahwa ada itu perintah Muawiyah untuk melaknat Imam Ali. Di dalam Sahih Bukhari, misalnya Muawiyah menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melaknat Imam Ali. Karena kita mendengar, saya juga ada mendengar beberapa ulama yang malah menulis buku tentang syarat-syarat menentukan hadis sahih atau dhaif. Dan beliau itu mengatakan bahwa satu hadis-hadis itu menjadi dhaif kalau ada periwayat Syiah di dalamnya. Ini segera dibantah oleh tesis atau disertasi Habib Alwi Al-Mufdor. Bahwa di Bukhari itu puluhan orang-orang, bahkan ratusan orang-orang Syiah yang menjadi periwayat hadis di dalam Bukhari. Kedua, bahwa kata dia, orang yang pertama kali melaknat para sahabat itu adalah orang Syiah, kata dia. Dan cerita bahwa Muawiyah melaknat Imam Ali itu dusta, dibikin-bikin oleh Syiah. Hadis ini bisa menjadikan contoh.
Jadi Al-Ahnaf itu salah seorang tokoh yang kemudian menemui Muawiyah, disuruh untuk melaknat Imam Ali. Dan dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, in ta'funi fahuwa khairul lak." Kalau kau maafkan aku, itu bagus bagimu. Wa in tujbiruni ala dhalik fa wallah la tajri fihi syafatayya abada. Dia memaksa, kalau bisa jangan paksa akulah. Dan kalau kau paksa aku, demi Allah, lidahku, kedua mulutku tidak akan bisa mengeluarkan laknat itu. Kum fas'ad al-mimbar. Ya sudah, naiklah ke mimbar dan laknatlah Ali. Nah, kalau begitulah aku akan usahakan itu. Kemudian dia menaik ke mimbar, memuji Allah, fahuwa ahlu, membaca salawat kepada nabinya. Kemudian dia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Amirul Mukminin Muawiyah menyuruh aku melaknat Ali." Dan itu dalam riwayat yang lain, "Ya Allah, laknatlah dia." Ini sebetulnya ucapan Ahnaf, tapi kemudian dinisbahkan kepada Aqil. Padahal Aqil mempersembahkan para putranya dalam peristiwa Karbala. "Inna Amirul Mukminin Muawiyah amaroni an al'ana Aliyan, wa inna Aliyan wa Muawiyatan ikhtalafa faqtatala, wadda'a kulla wahidin minhuma annahu bagha alaih wa ala fi'atih. Fa idza da'autu fa'aminu rahimakumullah." Wahai manusia, ini Amirul Mukminin Muawiyah memerintahkan aku melaknat Ali. Sesungguhnya Ali dan Muawiyah itu ikhtilaf di antara mereka dan saling berbunuh. Yang satu mengaku bahwa yang satu berbuat zalim kepada yang lainnya dan kepada kelompoknya. Maka ketika aku berdoa, aminkanlah rahimakumullah. Kemudian aku berkata, "Allahumma la'an anta wa malaikatuka wa anbiya'uka wa jami'u khalqika al-baghi minhuma ala sahibih." Itu 3 baris yang terakhir. Ya Allah, laknatlah engkau dan malaikatmu dan para nabimu dan seluruh makhlukmu. Hendaklah melaknat yang zalim di antara mereka terhadap sahabatnya. Wal'an al-fi'atal baghiyah. Dan laknatlah kelompok yang zalimnya itu. Allahumma la'anhum la'nan kabira. Laknatlah mereka sebesar-besarnya. Dan dia tahu dalam hatinya bahwa yang bughot itu, yang baghi itu adalah Muawiyah. Itu yang disebut oleh Nabi juga kan. Taqtuluhu fi'atun baghiyah. Dan gelar fi'atun baghiyah itu adalah untuk Muawiyah. Aminu rahimakumullah. Ya Muawiyah, la azidu ala hadha wa la anqusu minha harfan walau kana fihi dhihabu nafsi. Aku tidak akan nambah dan tidak akan mengurangi. Jadi segitu aja. Aku tidak akan nambah atau tidak akan mengurangi walaupun aku harus kehilangan jiwaku. Itu dia melakukan tauriyah supaya maknanya terserah kepada masing-masing. Jadi kalau dituntut satu, dia ngambil makna yang satu lagi. Dan seterusnya. Lalu Muawiyah berkata, "Idzan nu'fika ya Aba Bahrin." Kalau begitu aku maafkan kamu, hei Aba Bahrin. Ya. Ada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah. Hadis-hadis yang disampaikan oleh musuh-musuh Rasulullah disebut Muawiyat. Di antara hadis-hadis Muawiyah yang saya ketahui, dari Muawiyah pada waktu terjadinya perjanjian dengan Imam Hasan, ya. Salamullahi alaih, Muawiyah mengumpulkan orang, kemudian dia berkata, "Aku mendengar Nabi berkata, akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah." Itu hadis yang paling awal. Nanti di zaman Abbasiyah ditambahkan lagi ahlu sunnah. Jadi namanya jadi lengkap ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang disebut jamaah pada waktu itu adalah masyarakat yang mengikuti siapa yang berkuasa pada waktu itu. Nah, itu hadis dari Muawiyah. Saya tidak akan nambah dan tidak akan kurang. Saya hanya ingin berkata seperti
Imam Ali salamullahi alaih, "Lau sakata al-jahilu makhtalafan nas." Sekiranya orang jahil itu diam aja, tidak akan bertengkar manusia itu. Kuliah-kuliah yang kita selenggarakan di sini kita maksudkan untuk mencerahkan pemikiran kita, membuat kita hidup tentram. Karena kebenaran itu insya Allah akan membebaskan kita dari kebingungan, kesusahan, stres, dan depresi. Oleh sebab itu, saya mohon maaf kalau bahwa pembicaraan kami ini kadang-kadang terlalu tinggi. Bukan buat para pendengarnya saja, juga buat pembicaranya juga. Jadi dalam hal ini pembicaranya sebetulnya sedang belajar bersama-sama untuk meningkatkan pengetahuan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia kiranya berkenan mengajarkan kepada kita yang bermanfaat dan memanfaatkan apa yang kita ajarkan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.